Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan dengan NIM 2303113139. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 1 dari mata kuliah Data Mining. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pengenalan dan instalasi Python. Python merupakan sebuah bahasa pemrograman yang termasuk ke dalam kategori High Level Programming Language dikarenakan Python adalah bahasa yang mudah dipahami dan ditulis oleh manusia. Python biasanya digunakan untuk pengembangan aplikasi web ataupun mobile, data science, dan lain-lain. Baiklah, di sini kita akan coba langsung untuk melakukan instalasi Python. Pertama, kita mengunjungi web python.org, lalu menekan pilihan download, dan langsung saja kita coba download. Baiklah, setelah melakukan instalasi Python, kita akan lanjutkan dengan melakukan instalasi Jupyter Notebook. Dapat dimulai dengan mengetikkan pip install Jupyter melalui command prompt. Jika sudah, dilanjutkan dengan mengetikkan pip install notebook. Jika keduanya sudah terinstall, kita dapat menjalankannya dengan mengetikkan Jupyter Notebook yang akan mengarahkan kita langsung ke localhost. Baiklah, di sini saya sudah memasuki Jupyter Notebook-nya dan sudah membuat file baru untuk kita jadikan uji coba. Sebelum kita uji coba, kita akan membahas mengenai struktur bahasa Python. Yang pertama yaitu statement, yang dimana instruksi yang dijalankan baris demi baris. Yang kedua, ada variabel. Ini digunakan untuk menampung data atau informasi. Variabel ini memiliki aturan. Yang pertama yaitu nama variabel harus diawali huruf atau underscore, tidak boleh diawali angka. Kedua, variabel hanya boleh berisi huruf, angka, dan underscore, tidak boleh mengandung spasi atau simbol lain. Yang ketiga, variabel bersifat case sensitif, yang mana huruf besar dan huruf kecil dapat berarti signifikan. Untuk struktur bahasa Python yang ketiga yaitu literal, yang mana data atau informasi yang dimasukkan ke variabel bisa berupa angka, teks, atau boolean. Yang keempat, operator, yang adalah simbol untuk memproses data. Yang kelima yaitu reverse words. Ini adalah kata khusus yang tidak bisa digunakan sebagai nama variabel. Contohnya seperti if, else, for, while, class, def, return, true, false, dan lain-lain. Nomor 6 yaitu white space, spasi dan identasi untuk menunjukkan blok kode. Yang ketujuh yaitu text comment, yaitu comments atau teks penjelas di dalam kode yang tidak dieksekusi oleh program. Untuk pengujiannya di sini saya membuat dua variabel yang a kecil dan a kapital. Karena Python ini bersifat sensitif, a dan a besar ini dianggap sebagai dua variabel yang berbeda, yang saat dipanggil hasilnya adalah 1 dan 2. Kalau kita menulis 2a sama dengan 1, itu Python akan menampilkan error dikarenakan nama variabel tidak boleh diawali oleh angka. Kemudian saya menulis umur saya yang menggunakan underscore untuk memisahkan kata. Bisa dibilang ini valid, codingan yang valid karena bisa dipanggil. Jika saya menggunakan spasi, maka ini akan menampilkan error karena Python menganggap itu dua kata yang terpisah sehingga muncullah error. Dan cara yang benar untuk menulisnya adalah menggunakan underscore, seperti yang telah saya buat. Baiklah, berikutnya kita akan membahas tipe data Python. Satu, string, yaitu berisi teks atau karakter yang diapit oleh tanda kutip. Yang kedua ada integer, yang mana berisi bilangan bulat tanpa desimal.
Yang ketiga yaitu float, adalah bilangan desimal atau pecahan. Yang keempat, boolean, yang mana menyimpan nilai logika. True berarti benar atau false yang berarti salah. Yang kelima ada list, yaitu berisi sekumpulan data yang bisa diubah dan diakses dengan indeks. Yang keenam, tuple, mirip seperti list tetapi tidak bisa diubah. Yang ketujuh yaitu dictionary, yang mana berisi pasangan kunci dan nilai. Yang kedelapan, set, yang mana berisi kumpulan data unik yang tidak ada duplikat. Baiklah, di sini saya telah mensimulasikan beberapa codingan Python untuk menentukan tipe datanya. Sini saya membuat variabel T1 dengan nilai true. Ini adalah contoh boolean karena hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Untuk membuktikan ini adalah tipe boolean, kita dapat menuliskan type dalam kurung T1 yang mana variabel itu sendiri dan akan menampilkan hasil tipenya. Kemudian T2 yang berisi teks Universitas Riau Jaya. Tipe data untuk teks ini adalah string. Dan berikutnya variabel ketiga berisi angka bulat, yang mana tipe datanya adalah integer. Untuk variabel keempat itu berisi bilangan desimal, yang mana tipe datanya adalah float. Untuk variabel kelima ini disebut dengan list karena struktur datanya bisa menampung banyak nilai sekaligus. Ini ditandai dengan penggunaan kurung siku. Untuk variabel keenam ini mirip dengan list, tetapi isinya tidak boleh duplikat dan urutannya juga tidak tetap, di mana hasilnya hanya menampilkan satu huruf A yang membuktikan bahwa itu tidak boleh diduplikat. Ini ditandai juga dengan penggunaan kurung kerawal. Untuk variabel ketujuh, ini adalah tuple. Mirip juga dengan list, tetapi datanya tidak bisa diubah. Untuk penggunaan kurungnya, kita menggunakan kurung biasa. Untuk variabel ke-8, ini disebut dictionary, yaitu pasangan key value. Contohnya ini nama sebagai key dan Muhammad Irfan sebagai value. Berikutnya kita akan mencoba memodifikasi tipe data list. Di sini saya telah membuat variabel list yang bernama T9 yang mana berisi 3 elemen yang berbeda. Ini berarti isi list dapat digabung dengan tipe data yang berbeda, yang kalau ditampilkan akan menghasilkan seperti ini. Kita bisa menghitung jumlah elemen dengan menggunakan len dalam kurung T9 yang akan menghasilkan 3 karena hanya ada 3 data. Kita juga bisa mengakses data berdasarkan indeks, misalnya T9 kurung siku 1, karena urutannya dimulai dari angka 0 maka akan menampilkan elemen kedua yaitu 10. Kita juga bisa mengganti atau mengubah nilai elemen di dalam list menggunakan seperti ini. T9 kurung siku 1 sama dengan 20. Lalu elemen kedua yang awal semulanya adalah 10 akan berganti jadi 20. Untuk menambahkan data baru di akhir list, kita bisa menggunakan yang seperti ini akan menampilkan data baru di terakhir di urutan keempat ini, yang mana adalah 3. Kalau mau menambahkan data di posisi tertentu, kita bisa menggunakan .insert. Untuk di sini saya memilih urutan 0 yang mana adalah urutan pertama untuk memasukkan variabel z, variabel string. Dan ini hasilnya Z sudah berada di paling awal list.
Kalau untuk menghapus data berdasarkan nilai, kita bisa menggunakan .remove. Contohnya t9.remove dalam kurung z, dan setelah ditampilkan maka z-nya sudah hilang. Untuk menghapus data berdasarkan posisi, kita bisa menggunakan .pop, lalu menuliskan urutan keberapa, lalu menuliskan nilai apa yang ingin dihilangkan. Seperti ini saya menulis 3, maka isi dalam list sudah tidak ada lagi angka 3, yang mana sudah dikeluarkan. Baiklah, untuk menambahkan 2 list, kita memerlukan satu list pertama yang mana saya sudah membuat D1 dan D2. Dan dengan menggunakan kodingan bilangan sama dengan D1 ditambah D2, kita dapat memanggil bilangan yang mana merupakan hasil tambah dari D1 dan D2. Lalu berikutnya untuk tipe dataset, untuk melakukan menghitung jumlah datanya sama seperti list menggunakan len, tapi untuk menambahkan data baru kita dapat menggunakan .add, yang mana akan menambahkan data baru pada set yang telah ada. Berikutnya kita bahas mengenai dictionary, karena kita sudah ada membuat tadi ya, kita panggil lagi saja. Dan saya setelah membuat variabel baru yang bernama biodata yang berisikan kunci nama yang berisi data Muhammad dan Irfan, lalu ada kunci umur yang berisikan integer 20 dan 23. Jika kita memanggil variabel biodata ini akan menampilkan nama Muhammad Irfan, umur 20 dan 23. Jika ingin memanggil kata kunci, kita akan menggunakan kurung siku dan tanda kutip, yang mana untuk memanggil kunci nama dan ini untuk memanggil kunci umur. Di sini saya telah membuat biodata.keys yang dimana untuk memanggil hanya kata kuncinya saja, yang mana nama dan umur. Dan berikutnya ada biodata.items, ini akan memanggil seluruh itemnya, mau itu dari kunci nama dan kunci umur. Dan jika kita menuliskan .values, maka akan menampilkan values yang mana ada Muhammad, Irfan, 20 dan 23. Dan untuk tadi saya terjadi kekeliruan, yang mana items ini akan memanggil keys dan value-nya. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai operator aritmatika di Python. Yang pertama ada tanda plus yang digunakan untuk penjumlahan. Kemudian ada tanda minus yang digunakan untuk pengurangan, tanda slash atau garis miring yang digunakan untuk pembagian. Berikutnya ada tanda bintang yang digunakan untuk perkalian dan 2 bintang untuk perpangkatan. Terakhir ada tanda persen yang digunakan untuk modulus, yaitu sisa hasil pembagian. Di sini saya telah membuat 6 variabel, yang mana variabel A yaitu berisikan sebuah bilangan dan variabel B juga berisikan sebuah bilangan. Kemudian saya membuat variabel yang bernama selisih, yang mana ini adalah hasil pengurangan dari variabel A dan B. Kemudian ada variabel jumlah, yang mana adalah hasil penjumlahan dari variabel A dan B. Kemudian ada bagi, yang mana adalah pembagian dari variabel A dan B, dan perkaliannya. Jika kita panggil menggunakan print dalam kurung selisih, maka akan menampilkan hasil dari selisih A dikurang B, yang mana adalah 3. Jika print jumlah,
maka akan dipanggil 5 ya, karena 4 ditambah 1 adalah 5. Kemudian ada print bagi 4 bagi 1 ya 4, dan kemudian ada print kali yang juga hasilnya adalah 4. Lalu untuk penggunaan tanda persen yang digunakan untuk menulis yang mana adalah sisa hasil pembagian. Sini kita membagi A dan B, yang mana 4 dibagi 1 tidak menghasilkan sisa apapun, maka outputnya adalah 0. Selanjutnya kita akan mencoba perpangkatan. Di sini saya sudah membuat variabel C 5, dan kita akan mencoba mempangkatkan variabel A dengan variabel C, yang mana adalah 4 pangkat 5, hasilnya 1024. Baiklah, berikutnya kita masuk ke operator perbandingan dan logika perbaikan. Yang pertama ada tanda yang pertama yaitu adalah kurang dari, tanda kedua yaitu lebih dari, tanda ketiga artinya kurang dari atau sama dengan, tanda keempat artinya lebih dari atau sama dengan, tanda kelima yaitu artinya sama dengan, tanda keenam yaitu tidak sama dengan. Kemudian kita masuk ke operator logika. And artinya dan, or artinya atau, dan not artinya negasi untuk membalikan hasil. Baiklah, ini adalah proses penggunaan operator perbandingannya. Di sini yang mana kita menggunakan data yang sudah ada saja. Print A kurang B, yaitu A bernilai 4 dan B bernilai 1, menghasilkan false karena 4 tidak kurang dari 1. Ini untuk yang ini semua hanya contohnya saja, contoh dari operator perbandingan. Untuk penggunaan operator logika, di sini saya sudah membuat variabel P1 yang mana adalah A kurang dari B dan P2 A lebih dari B. Di sini adalah karena P1 tadi sudah benar, yaitu A kecil dari B, yang mana itu adalah false. Lalu karena A ada 4 dan B bernilai 1. P2 karena A lebih besar dari B maka menghasilkan true. Untuk penggunaan logika N-nya, P1 dan P2 menghasilkan false, untuk OR-nya menghasilkan true. Dan di sini not P1, yang mana P1 tadi adalah false, karena kita menggunakan negasinya akan menghasilkan true. Berikutnya kita akan mencoba penggunaan reverse word, yang mana salah satu contoh reverse word adalah S ini, dan karena S adalah reverse word tidak bisa dijadikan variabel, maka akan terjadi error. Lalu sini adalah contoh penggunaan comment, yang mana comment ini tidak akan mempengaruhi output dari code kita. Untuk pelatihannya di sini saya sudah membuat list merek HP Samsung, Oppo, Vivo, dan mengganti Oppo dengan iPhone. Lalu sini membuat tuple dengan nama bulan dan menyebutkan bulan keempat dari sampai ke yang mana ada April, Juli, Agustus. Kemudian membuat dictionary dengan nama mahasiswa, NPM, dan domisili. Lalu lanjut ke latihan nomor 2. Di situ kita terdapat data modal
1 juta, jumlah produk 50, produk terjual 45, dan harga jual 30.000. Di sini karena variabel yang memiliki dua kata, kita hanya menggunakan underscore, tidak menggunakan spasi. Untuk pendapatan itu kita mengkalikan produk yang terjual dengan harga jual. Lalu untuk keuntungan kita mengurangi pendapatan dengan modal, yang mana pendapatan yang didapat adalah 1.350.000 dan keuntungannya adalah 350.000. Sekian video praktikum 1 dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.